Dan yang lebih mengerikan lagi, keesokan harinya nih ya, salah satu dari 3 anak kapal yang melihat kapal misterius ini ditemukan tewas dalam keadaan yang mengerikan. Hai, welcome back to my YouTube channel, dan thank you buat kalian yang sudah klik video ini. Oke, kali ini aku akan membahas sebuah kisah yang udah melegenda banget, dan seperti yang kalian baca, yaitu mengenai The Flying Dutchman. Nah, semua pasti udah denger kan ya, karena kisahnya ini terkenal banget dan juga masih menjadi misteri sampai saat ini. Dan bahkan karena kisahnya yang cukup menarik, sampai-sampai banyak banget dia akan menjadi sebuah film. Jangankan film tuh ya, SpongeBob, oke, kalian tahu film SpongeBob itu juga ikut memunculkan sosok The Flying Dutchman ini. Mungkin kalian juga sama penasarannya kayak aku ya, kira-kira The Flying Dutchman ini beneran ada nggak sih? Terus kisah awal dari kemunculannya itu kayak gimana? So, let's get started. Nah, jadi aku jelasin secara singkat dulu penggambaran The Flying Dutchman ini buat kalian yang nggak tahu mungkin. Jadi The Flying Dutchman ini adalah sebuah kapal hantu yang nggak akan pernah bisa berlabuh, dan dia ini harus tetap mengarungi 7 samudra selamanya. Dan kemunculan dari kapal hantu ini biasanya akan dilihat dari jarak jauh oleh para nelayan atau orang-orang yang lagi ada di kapal tuh, yang mana kemunculannya ini juga kadang-kadang diiringi oleh cahaya yang redup. Dan cerita dari The Flying Dutchman ini juga punya banyak banget versi, oke. Ada yang bilang dari Belanda, ada yang bilang dari Inggris, ya makanya nggak ada yang bisa membuktikan keberadaannya, kebenarannya. Dan kalaupun ada saksi yang katanya pernah melihat kapal hantu ini, mereka juga nggak bisa membuktikan gitu loh. Nah, karena ada banyak banget versi, jadi aku ceritain dikit aja deh, cuma 2 ya, cuma 2. Oke, kalau kalian penasaran boleh tuh searching lagi. Nah, untuk versi yang pertama, katanya dulu nih pada abad ke-17 ada seorang kapten Belanda yang bernama Bernard Fogg, atau juga dipanggil Ramhout van Dam, dan sebutan yang lebih terkenal yaitu Van der Decken, yang mana ia ini terkenal sebagai kapten yang temperamental, suka mabuk-mabukan, tapi punya kemampuan berlayar yang sangat luar biasa, yang membuat VOC akhirnya mempercayakan sebuah kapal dagang kepadanya. Dia ini juga terkenal banget sebagai satu-satunya armada VOC yang mampu nih mengarungi lautan Batavia atau Jawa menuju Holland atau Belanda dengan kecepatan yang sangat fantastis. Nah, jadi kalau kita bayangin aja nih, dari Jawa ke Belanda itu jauh banget kan. Nah, tapi ini pakai kapal justru bisa cepat kilat. Zaman dulu lagi belum secanggih sekarang. Jadi tanda tanya banget kan kok bisa secepat itu. Sampai-sampai ada yang mencurigai si kapten ini bersekutu dengan iblis. Dan selain karena kecepatan yang fantastis, kapal ini juga dicurigai bisa terbang. Nah loh, ini kapal laut kan, bukan kapal terbang. Dapat sayap dari mana? Nah, jadi ternyata fenomena terbang ini hanyalah sebuah ilusi optik yang disebabkan oleh perbedaan suhu udara di atas laut yang membuat indeks biasnya ini berubah. Jadi perbedaan indeks bias ini, dimana cahaya dari kapal seharusnya nyasar ke atas, justru berbelok dan masuklah ke mata orang-orang. Jadi muncullah ilusi bahwa kapal ini terbang gitu. Dan juga karena kecepatan kapalnya, bisa aja orang melihat kapal ini seperti terbang, padahal sebenarnya dia nggak terbang. Dia sebenarnya masih di laut kok, masih di atas air, di atas air, masih di air gitu ya. Tapi yang namanya zaman dulu gak secanggih sekarang, jadi dulu tuh masih dipercaya kalau kapal ini bisa terbang, sedangkan teorinya, ilmunya barulah diketahui sekarang kalau sebenarnya kapal ini enggak terbang, cuma ilusi optik aja gitu. Nah, terus pas tahun 1641, kapal yang dinahkodai oleh Van der Decken ini berlayar nih dari Jawa ke Belanda. Terus pas dia memasuki perairan Tanjung Harapan di Afrika Selatan, tiba-tiba datang cuaca buruk, oke. Langit berubah jadi hitam, angin berhembus kencang dari tenggara, air laut mengamuk yang menyebabkan kapal ini oleng. Sampai-sampai kain layar kapal ini robek dan kemudi kapal rusak karena terjangan ombak. Nah, karena melihat situasi yang kayak begini kan, kayaknya nggak mungkin banget kalau bakal lanjut berlayar. Akhirnya seorang awak kapal nih ngomong nih, meminta agar pelayaran ini dihentikan sebentar lah, beristirahat dulu, karena situasi juga nggak memungkinkan, cuaca buruk banget gitu kan. Dan apa kalian tahu, mereka bukannya berhenti akhirnya nih, tapi justru terus melanjutkan pelayaran. Jadi kaptennya si Van der Decken ini nggak menghiraukan omongan apa-apa, bersikeras nih melawan badai. Dan di tengah keputusasaannya, jadi di tengah-tengah laut yang terombang-ambing gitu, sang kapten ini menyumpahi langit dan bumi. Jadi dia berkata, aku bersumpah akan terus mengarungi lautan ini
ini walaupun harus tetap terus berlayar sampai hari kiamat menjelang. Ya begitulah dia ngomong, ya begitulah dia bersumpah pakai bahasa Inggris. Oke, ngeri loh aku baca sumpahnya ini. Ya zaman dulu ya hal-hal mistis tuh masih kental banget gitu loh. Omongan aja harus dijaga. Nah ini dia bersumpah berlayar terus. Ya bener aja, sejak kejadian ini kapal yang dinakodai oleh Kapten Van der Decken ini nggak pernah sampai ke Belanda, dan dalam catatan pelayaran juga kapal ini nggak pernah berlabuh di dermaga manapun di seluruh dunia. Nah terus mereka hilangnya kemana gitu kan? Ya karena nggak ada kabar juga, akhirnya kapal ini pun dinyatakan tenggelam dalam pelayaran mengangkut rempah-rempah dari Jawa ke Belanda. Ya karena cuaca buruk juga, jadi penyebab tenggelamnya ini diperkirakan ya karena diterjang badai. Terus versi yang kedua ada juga yang bilang nih kalau dulu tahunnya ini beda-beda ya. Ada yang bilang tahun 1641, ada yang bilang tahun 1680, ada juga nih yang bilang tahun 1729. Jadi katanya dulu nih muncul sebuah penyakit berbahaya di kalangan awak kapal yang dipimpin oleh Van der Decken ini. Dan karena penyakitnya inilah mereka ditolak nih di dermaga manapun, mereka ditolak mungkin karena takut gitu ya ditularin penyakit. Dan karena kesel nih kan si kapten ini justru mengutuk Tuhan. Bayangin aja, Tuhan dikutuk gitu loh. Ya alhasil Tuhan pun memberi hukuman kepada kapten ini. Jadi si kapten ini sama seluruh awak kapalnya dihukum untuk mengarungi lautan selama-lamanya. Nah itu dia dua versi mengenai legenda The Flying Dutchman ini. Terus ratusan tahun setelah kejadian ini, muncul nih ratusan laporan dari ribuan saksi mata yang katanya melihat penampakan kapal hantu di sekitar perairan Tanjung Harapan, yang mana diduga adalah kapal yang gak pernah berlabuh ini. Dimana karena sumpah sang kapten tadi, omongan sumpah yang diucapin itu membuat mereka terkutuk dan menjadi jasad hidup atau hantu gitu lah ya istilahnya, yang berlayar di 7 samudra sampai akhir zaman. Terus aku juga mau ngasih tahu beberapa laporan, beberapa cerita orang-orang yang katanya nih ya, yang bersaksi pernah melihat The Flying Dutchman ini. Yang pertama yaitu dari dokumentasi tahun 1823, yaitu Captain of HMS Leven katanya pernah ngelihat nih 2 kali kapal kosong yang terombang-ambing di tengah lautan. Dari kejauhan tuh dia lihat, tapi tiba-tiba aja menghilang dalam sekejap mata. Terus ada juga kesaksian nih di tahun 1835, dimana waktu itu ada kapal Inggris yang diterjang badai dan nggak tahu datangnya dari mana ya, tiba-tiba aja ada nih sebuah kapal misterius yang diduga adalah kapal hantu The Flying Dutchman. Jadi kapal hantu ini tiba-tiba aja mendekat seolah-olah pengen nabrak kapal ini, kapal Inggris ini. Tapi begitu mereka semakin dekat, kapal ini tiba-tiba aja menghilang sebelum akhirnya menabrak kapal Inggris ini. Nggak tahu perginya kemana ya. Yang namanya kapal kalaupun mau pergi pasti ada proses lah, bisa dilihat gitu prosesnya, balik dulu barulah mereka pergi. Lah ini udah deket terus tiba-tiba aja hilang. Aneh nggak sih? Udah mereka diterjang badai, lagi panik-paniknya nih, tiba-tiba datang kapal misterius yang mau nabrak mereka. Pusing nggak sih? Terus ada juga laporan di tahun 1881, di mana waktu itu ada 3 orang dari awak kapal HMS Batchnet yang melihat sebuah kapal misterius yang tidak berawak berlayar melawan arus. Dan yang lebih mengerikan lagi, keesokan harinya nih ya, salah satu dari 3 anak kapal yang melihat kapal misterius ini ditemukan tewas dalam keadaan yang mengerikan. Aduh. Kalau sampai mainan nyawa begini ngeri sih ya. Dan cerita ini juga udah beredar nih ke seluruh dunia. Sampai akhirnya muncullah satu cara yang katanya bisa menghindari orang-orang yang berlayar untuk bertemu dengan The Flying Dutchman atau kapal hantu ini, yaitu dengan memasang tapal kuda di tiang layar kapal mereka sebagai perlindungan. Katanya ya, kalau mereka pakai ini udah dipersiapin kayak begini kan, mereka akan terhindar dari bertemu dengan kapal hantu. Ya setidaknya nggak bertemu aja dulu gitu, karena pertemuan dengan kapal hantu ini juga dianggap sebagai malapetaka. So guys, itu dia sekilas mengenai legenda kapal hantu The Flying Dutchman. Gimana nih menurut kalian? Apa kalian percaya dengan adanya kapal hantu ini? Apa kalian percaya dengan kisah-kisah tadi, kesaksian orang-orang? Dan atau mungkin kalian punya cerita atau versi kalian sendiri? Kalian bisa buat komen di bawah. Sorry juga kalau misalnya aku ada kekeliruan. Dan sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen, dan juga aktifkan lonceng kalian agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. And see you on the next video. Bye!